Ya, puji nama Tuhan. Sekali lagi saya ingin menyapa Bapak Ibu Saudara semua. Kita dalam keadaan yang baik, amin. Kita semua baik karena kita punya Tuhan yang baik, ya. Dan saat ini sekali lagi saya rindu untuk setiap kita memberikan shalom. Katakan Tuhan memberkati saudara. Mari kanan kirinya katakan shalom, shalom. Tuhan mau untuk setiap kita sebagai satu keluarga ada persekutuan yang manis, ya. Ada hubungan yang erat dan juga ada hati yang saling mengasihi, saudara. Amin. Sebagaimana kita tahu, saudara, di dalam tuntunan Tuhan pada sepanjang tahun ini Tuhan mau untuk setiap kehidupan kita adalah kehidupan yang berbuah, saudara ya. Tetapi khususnya di dalam bulan Maret ini, saudara, Tuhan menaruhkan kepada pemimpin kita, ya, di mana kita akan belajar mengenai apa yang namanya buah karakter ilahi, saudara ya. Sama-sama katakan buah karakter ilahi. Saudara, ada banyak orang yang mungkin sudah kenal Tuhan lama, saudara ya. Mungkin bukan hanya hitungan tahunan tetapi puluhan tahun, saudara. Tetapi masalahnya, saudara, apakah kehidupan dia setelah dia mengenal firman Tuhan, kemudian apakah dia bertumbuh di dalam Tuhan atau enggak. Tetapi bukan hanya sekedar itu, saudara. Tetapi apakah setelah dia bertumbuh dia berbuah. Apakah kita sudah lama jadi orang Kristen? Ya, sudah lama. Tetapi apakah kehidupan kita bertumbuh atau enggak? Jawabannya kita jawab sendiri, saudara ya. Apakah kehidupan kita berbuah atau enggak? Kita jawab sendiri, saudara ya. Tetapi yang Tuhan mau, kehidupan orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang mengikut Tuhan, bukan hanya kemudian kita bertumbuh, tapi kehidupan kita juga bisa berbuah. Artinya saudara, Tuhan mau untuk setiap kita juga nanti ya pada saatnya nanti Tuhan muliakan kita, saudara ya. Dan Tuhan layakan kita untuk kita boleh masuk di dalam kerajaannya, saudara ya. Saudara, di dalam minggu ini saudara kita akan belajar satu topik yang baru mengenai buah karakter ilahi, yaitu tentang kasih. Dan secara spesifik di sini saudara, saya ingin bagikan kepada kita semua adalah mengenai kasih yang teruji, ya. Sama-sama katakan kasih yang teruji. Ya. Berarti saudara, kalau ada kasih yang teruji, artinya ada kasih yang enggak teruji, saudara ya. Tentu saja kalau kita dengar apa yang namanya ujian, saudara, wah, apa saudara, kita bayangannya apa kalau ujian? Kesulitan, tantangan, kemudian kerja keras, saudara ya. Sesuatu yang harus kita usahakan, itu kalau ujian. Kasih yang teruji adalah kasih yang bisa melewati semuanya itu, saudara. Dan itu dikatakan sebagai kasih yang murni, ya. Oke, untuk itu saudara, sebelum kita masuk lebih jauh, kita tahu bersama saudara ya, kalau hari-hari ini saudara ada banyak orang yang mengalami satu masalah dalam hubungan keluarganya, iya enggak saudara? Ada banyak hubungan suami istri yang kemudian menjadi retak, menjadi putus. Kemudian ada hubungan orang tua dengan anak yang juga menjadi tidak baik, ya. Bahkan orang tua yang kemudian enggak menganggap anaknya sendiri, saudara. Karena apa? Sebetulnya itu adalah sesuatu yang terjadi karena masing-masing di antara mereka sudah enggak punya kasih. Kalau dia adalah orang Kristen, artinya kasih Tuhan tidak ada di dalam kehidupan keluarganya lagi, saudara. Untuk itu saudara, yang Tuhan inginkan adalah pemulihan keluarga. Adalah orang-orang yang sungguh hidup di dalam kasih-Nya. Yang melakukan kasih itu, bukan hanya mendengarnya, saudara. Saudara, sebelum kita lebih jauh mengenal kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama kita belajar mengenai apa itu kasih, saudara ya. Saudara, dikatakan di sini kasih adalah perasaan sayang, ketulusan cinta, dan belas kasihan yang mendalam yang diwujudkan melalui tindakan nyata, pengorbanan, serta keputusan untuk berbuat baik tanpa menghasilkan imbalan. Saudara, artinya di sini gini saudara ya. Saudara, kalau saudara merasa bahwa kasih sayang saudara itu sudah mulai luntur, ya. Saudara sudah tidak bisa lagi mengasihi suami, tidak bisa mengasihi istri, orang tua tidak bisa mengasihi anak. Saudara, artinya saudara ini warning, saudara ya. Lalu saudara, belas kasihan yang mendalam berbicara mengenai orang itu mungkin salah. Tetapi saudara punya rasa belas kasihan kepada orang itu sehingga saudara mengasihi dia. Dan kemudian diwujudkan dalam tindakan nyata. Artinya bukan hanya dikatakan, tetapi diwujudkan, saudara. Dan pengorbanan, tentu saja saudara, kasih itu perlu pengorbanan. Sesuatu yang kita mau, kita harapkan supaya berjalan dengan baik, itu enggak akan lepas dari sesuatu apa yang namanya pengorbanan, saudara.
Saudara datang ke gereja sini pun karena apa saudara? Atas dasarnya apa? Saudara mengasihi Tuhan. Amin saudara. Apa yang saudara korbankan? Saudara korbankan waktu saudara. Saudara korbankan biaya saudara untuk ongkos. Ya. Saudara korbankan kehadiran saudara di tempat ini saudara. Ya. Semuanya perlu pengorbanan. Dan Tuhan juga tahu bagaimana caranya berkorban untuk setiap kita. Bahkan pengorbanannya adalah pengorbanan yang terbaik. Amin. Nah saudara, di atas semuanya itu saudara, sekali lagi saudara, di dalam halnya kasih, itu adalah sebuah keputusan yang harus kita ambil. Ada banyak saudara yang mungkin menghalangi kita untuk kita bisa berbuat kasih kepada orang lain. Tetapi saudara, keputusan untuk bisa kita tetap berbuat kasih atau enggak, itu ada di dalam diri kita saudara ya. Di samping kasih saudara, sebagaimana tema khotbah kita mau sama-sama belajar apa sih sebetulnya yang namanya kasih yang teruji itu saudara ya. Kasih yang teruji adalah kasih yang tanpa syarat. Yang tidak bergantung pada perasaan atau tindakan orang lain. Yang tidak berpengaruh oleh situasi yang kita hadapi. Tetapi bergantung pada keputusan kita sendiri untuk mengasihi saudara. Saudara berarti gini saudara ya. Kasih itu seyogianya seharusnya adalah saudara tetap mengasihi walaupun saudara nggak dikasihi. Saudara harus tetap mengasihi sekalipun orang itu nggak layak untuk saudara kasihi. Ya. Dan saudara kalau itu nggak bergantung sama perasaan saudara, artinya kalau saudara perasaannya enak, saudara perasaannya bahagia, saudara baru bisa mengasihi. Enggak begitu saudara. Tetapi bagaimana apapun perasaan saudara hari-hari ini, saudara harus tetap mengasihi saudara ya. Dan tidak berpengaruh kepada situasi yang kita hadapi. Aduh, hari-hari ini sepertinya sulit nih. Ekonomi ya, ini kita baru dengar saudara ya ada perang saudara ya. Kita nggak tahu keadaan dunia ke depan gimana. Dan kemudian itu akan berakibat kepada ekonomi kita, kepada pekerjaan kita saudara. Kepada sesuatu hal yang kemudian membuat kita semakin susah. Tetapi saudara ingat saudara, itu juga nggak akan bisa menghalangi kita. Dalam situasi apapun saudara, dalam keadaan apapun itu nggak akan membuat kita kemudian nggak mengasihi saudara ya. Kasih itu sekali lagi saudara bergantung kepada setiap keputusan kita. Kalau kita diperhadapkan saudara kepada sesuatu di depan kita saudara ya. Lalu kemudian kita diberikan pilihan apakah kita mau mengasihi atau enggak. Kasih yang kita mau bagikan itu adalah sebuah keputusan yang kita lakukan saudara. Untuk itu pastikan saudara memutuskan yang benar, saudara melakukan kasih itu. Yuk mari kita sama-sama belajar lebih lagi saudara ya. Hebatnya Tuhan kita ini begini saudara ya. Bukan karena kita yang mengasihi dia loh. Saudara kalau kita flashback ke belakang ya, kita dengar cerita dan juga kita baca firman Tuhan mengenai kisah Adam dan Hawa. Tuhan menciptakan alam semesta dan juga Tuhan menciptakan manusia saudara ya. Lalu kemudian Tuhan katakan bahwa Tuhan ciptakan semuanya baik adanya. Lalu kemudian Tuhan berfirman semua buah di taman ini, di taman Eden boleh kamu makan tetapi Tuhan melarang buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Kalau manusia itu mengasihi Tuhan, dia nggak mungkin kemudian melanggar perintah Tuhan, benar nggak saudara? Artinya saudara, dari dulu, dari sononya pun kecenderungan manusia itu ya maunya apa? Maunya melanggar, memang dia nggak mengasihi Tuhan gitu. Saudara kadang-kadang terkait untuk buah pengetahuan yang baik dan yang jahat saudara. Saya sempat saudara ya discuss sama teman kantor saya ya dari agama yang lain, agama Katolik. Lalu kemudian dia punya pandangan begini. Iya betul, setiap permasalahan di dunia ini terjadi karena apa? Karena asal mulanya kita itu jatuh ke dalam dosa. Karena kita tahu apa yang baik dan apa yang jahat, ya enggak? Sekarang gini saudara ya, kalau kita nggak tahu apa yang baik, apa yang jahat, kita ikut aja nih, berjalan aja bersama dengan Tuhan. Kita tahu nggak, si ini salah, si itu salah. Kita kemudian jadi jengkel sama dia, kita jadi berselisih sama dia. Kalau kita nggak makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, semua manusia itu damai, ya nggak? Karena nggak akan bisa ngelihat kekurangan orang lain, kesalahan orang lain. Karena dia nggak tahu mana yang baik, mana yang jahat. Itu yang tahu adalah Tuhan sendiri. Benar juga saudara ya, karena dosa. Ya, itulah yang membuat kita kemudian tahu yang baik dan yang jahat, kemudian berakibat kepada permasalahan yang kita hadapi di dunia ini saudara. Persoalan demi persoalan yang kita hadapi. Saudara, Tuhan yang mengambil inisiatif untuk kemudian Tuhan mengasihi manusia saudara. 1 Yohanes 4 ayat 10 firman Tuhan katakan begini, inilah kasih itu bukan kita yang telah mengasihi Allah,
Tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita, saudara. Jadi bukan karena kita yang mengasihi Allah, tetapi Allah yang terlebih dahulu mengasihi kita. Kita yang telah jatuh dalam dosa, saudara, nggak akan mungkin kita bisa mengasihi Allah. Karena kita nggak mampu. Karena kita nggak punya kekuatan untuk itu, saudara. Tetapi saudara, karena rencana Allah, karena kehendak Allah, karena sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita sebagai kasih-Nya, saudara, itu yang kemudian membuat kita, ya, kita ditolong Tuhan, kita diselamatkan oleh Tuhan, dan Tuhan katakan di sini, Ia telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara, Tuhan datang bukan mencari yang benar, tapi Tuhan datang untuk mencari yang berdosa. Artinya gini, saudara ya, jadi kalaupun saudara berdosa di hadapan Tuhan, saudara harus datang kepada Tuhan, saudara harus minta ampun. Tetapi saudara ya, saudara jangan melakukan dosa yang sama terus. Artinya saudara diampuni tetapi saudara bocengli. Saudara nggak tahu namanya terima kasih. Saudara diampuni, saudara melakukan dosa lagi. Kemudian minta ampun lagi sama Tuhan. Tetapi kasih itu adalah kasih yang mendamaikan dengan maksud saudara itu kemudian berubah, saudara ya. Dan kasih Tuhan itu yang memampukan kita. Kasih Tuhan yang memenuhi setiap kita, itu kemudian memenuhi setiap kehidupan kita. Kehidupan kita itu penuh oleh kasih Tuhan. Dan karena kasih Tuhan itu telah penuh, kita bisa, saudara, membagikan kasih itu kepada sesama kita, saudara. Jadi aneh, saudara ya. Kalau orang yang bilang bahwa dia mengasihi Tuhan tapi nggak bisa mengasihi sesamanya, itu aneh. Berarti dia sesungguhnya belum mengenal kasih Tuhan. Oke saudara, selain itu saudara, selain kita kasih kepada Tuhan dan Tuhan mengasihi kita, tetapi ada satu hal yang harus kita juga mengerti, bahwa ada kasih di dalam sebuah hubungan, saudara ya. Saudara, mari sama-sama kita simak, saudara. Kasih adalah fondasi dari setiap hubungan. Tuhan pun ingin membangun hubungan dengan manusia itu dengan kasih-Nya, dengan cara Dia kemudian mengorbankan nyawanya, saudara. Termasuk hubungan pasangan dan juga hubungan dengan keluarga kita. Saudara, sekali lagi saudara, kalau saudara ada di rumah, saudara ada di keluarga saudara, tapi kemudian saudara cuek-cuekan, saudara nggak mempedulikan satu dengan yang lain, saudara. Apakah kemudian itu dikatakan sebagai kita masih berhubungan gak sih? Enggak ya saudara ya. Tetapi saudara, seharusnya pada saat kita ada dalam satu keluarga, suami istri, orang tua, anak, sesama saudara, kalau kita mau menjaga hubungan kita dengan baik, kita harus pelihara kasih itu ada di dalam rumah tangga kita, saudara. Nah, di sini juga kasih itu enggak selalu mudah untuk dipertahankan. Artinya saudara, ada sesuatu yang harus kita lakukan untuk mempertahankan kasih itu. Kasih itu harus diapa saudara? Harus dijaga, harus dipelihara, harus dirawat. Dan kemudian kasih itu harus dilakukan, saudara ya. Terutama ketika kita dihadapkan dengan tantangan dan kesulitan, saudara ya. Hal-hal itu yang membuat kita gak mudah. Kita mungkin ngelihat saudara, kita bilang nih, istri sama suami, "Pah, kamu udah berubah. Saya udah gak kenal kamu lagi seperti kamu yang dulu. Mah, kamu juga mah, kamu sudah berubah." Jadi saling menyerang saudara ya, membenarkan diri. Kalau kita saling menyerang, artinya kita mau menjatuhkan orang lain atau mencari-cari kesalahan orang lain. Artinya keluarga itu sebetulnya udah gak ada kasih saudara. Hati-hati saudara ya. Kadang-kadang keegoisan kita, kedagingan kita, emosi kita, itu yang akan membawa hubungan kita perlahan demi perlahan saudara. Bukan hanya kemudian menjadi hambar, bukan hanya kemudian menjadi retak, tetapi akan terputus. Bukankah kemudian apa yang menjadi alasan perceraian adalah sudah tidak ada kecocokan, sudah gak ada saling pengertian, sepertinya sudah gak nganggap itu suaminya atau itu istrinya saudara. Hati-hati saudara, dari permasalahan yang kecil saudara, seharusnya itu adalah satu warning. Masalah akan tetap terus ada. Tetapi bagaimana kemudian kita mengatasi masalah, kita menyelesaikan masalah. Jangan membiarkan masalah itu dari kecil menjadi besar. Dan kemudian dari besar menjadi meledak saudara. Pelihara kasih dalam hubungan kita, amin saudara. Lalu saudara, saya ingin juga sama-sama kita mengenal. Kalau ada kata-kata di dalam bahasa Yunani saudara ya, ada 4 jenis kasih ya. Yang pertama adalah storge. Ya, storge itu artinya adalah kasih sayang dalam keluarga. Kita harus tetap saling mengasihi di dalam keluarga kita. Apapun yang keluarga kita lakukan, kita tetap mengasihi dia, saudara ya. Lalu kemudian philia, yaitu kasih persahabatan, saudara.
Ada banyak orang-orang saudara yang kemudian menjalin pertemanan, kemudian status pertemanannya itu bukan hanya sekedar teman, tetapi kemudian menjadi sahabat. Tetapi bukan hanya sebagai seorang sahabat, tetapi menjadi seperti keluarga saudara ya. Hubungannya begitu kuat. Dan kemudian yang ketiga adalah eros, yaitu kasih yang romantis. Kasih antara seorang wanita dan juga pria yang kemudian berpasangan dan memutuskan untuk menikah dan kemudian dia menghasilkan keturunan. Lalu kemudian yang keempat saudara yang seharusnya ini ada di dalam setiap kehidupan kita adalah kasih agape. Kasih agape adalah kasih yang Tuhan berikan saudara kepada setiap kita. Sekali lagi saudara, Tuhan mengasihi kita pada saat kita masih berdosa. Artinya dosa itu adalah sesuatu yang membuat kita terpuruk, yang membuat kita terjatuh, yang membuat kita tidak berdaya, yang membuat kita terkungkung, yang membuat kita ada di dalam kutuk. Tetapi karena setiap kelemahan, setiap kekurangan, setiap dosa yang ada di dalam kehidupan kita, Tuhan lihat bahwa kita nggak bisa, kita nggak berdaya untuk kemudian kita memulihkan diri kita sendiri. Tuhan memberikan kasih-Nya. Itulah kasih agape. Seharusnya kita nggak layak terima kasih Tuhan. Tetapi Tuhan mengasihi kita apa adanya. Tuhan menerima kita apa adanya. Kasih yang tanpa syarat dan rela berkorban. Tentu saja saudara berbicara mengenai pengorbanan. Apa kurangnya pengorbanan Tuhan kita saudara? Dia yang statusnya adalah anak Allah, rela mati, dia turun ke dunia saudara. Untuk menjadi sama seperti manusia, dia menanggung setiap dosa dan pelanggaran kita. Dia menderita setiap daripada apa kuk yang namanya perhambaan, kuk perbuatan dosa, dia menanggungnya dengan begitu berat saudara. Dan kemudian dia dengan taat dan setia sampai mati di atas kayu salib. Dan itu semua dilakukannya karena Tuhan Yesus mengasihi kita. Amin saudara. Karena kasih daripada Tuhan Yesus yang memampukan kita, seharusnya yang telah menerima kasih Tuhan itu untuk kita kemudian juga bisa mengasihi orang lain. Saudara, mari kita sama-sama belajar saudara ya. Sebetulnya kasih yang teruji itu seperti apa sih, kasih yang seperti apa? Yang pertama adalah kasih yang teruji adalah kasih yang bertahan dalam proses. Kita tahu saudara membangun kehidupan rumah tangga yang baik, yang harmonis, yang ideal itu gak gampang. Itu perlu proses. Artinya ada sesuatu yang harus kita jalani saudara. Itu gak instan. Kita katakan bahwa Tuhan aku berdoa, keluargaku pasti pulih. Lalu kemudian kita melek mata saudara keluarganya udah pulih. Enggak kayak gitu saudara. Tetapi ada proses bagaimana kemudian kita terlibat supaya kita bisa juga memulihkan keluarga kita. Kita harus lakukan sesuatu saudara ya. Kasih yang teruji tidak menyerah pada situasi yang sulit dan tetap bertahan. Kalau prosesnya itu sulit saudara, saudara harus melewati bahwa oh ternyata saya hidup sama dia. Suami sama istri itu ada banyak jatuh bangunnya. Kita ada banyak masalahnya. Kita ada banyak perselisihannya. Kita ada banyak ketidakcocokannya, tetapi itu bukan jadi alasan. Kemudian membuat setiap hubungannya itu kemudian menjadi retak dan terputus. Tetapi justru itulah yang menjadi apa saudara? Yang menjadi situasi yang sulit dan kita harus tetap bertahan saudara. Setiap kita harus mengalami apa yang namanya proses dalam kehidupan kita saudara. Lalu kemudian apalagi saudara? Kasih yang teruji adalah melewati ujian waktu. Saudara, kadang-kadang kesetiaan suami dan istri saudara ya. Dan hubungan orang tua dengan anak itu kemudian kita bisa melihat bagaimana kemudian hubungan itu tetap harmonis, tetap baik. Dengan apa? Dengan berjalannya waktu. Mungkin waktunya gak sebentar saudara. Mungkin gak setahun tapi puluhan tahun. Tetapi saudara di sini kita akan sama-sama belajar. Walaupun ada banyak kekurangan. Walaupun ada banyak kelemahan, walaupun ada banyak sesuatu hal yang mungkin menjengkelkan, membuat kita kemudian menjadi kecewa, kita menjadi sakit hati, kita menjadi benci saudara. Tetapi itu semua tidak membuat kita tidak bisa melewati apa yang namanya ujian waktu ini saudara. Kasih sayang kita akan diuji. Seringkali melampaui momen-momen sulit dan dalam kehidupan kita saudara. Tentu saja saudara, Tuhan mau untuk setiap kita bertahan. Tuhan juga katakan barang siapa bertahan dalam kesudahannya, dia akan selamat. Dalam hal kita menjaga keselamatan kita. Saya mau ambil barang siapa dapat memelihara kasih Tuhan sampai dengan kesudahannya, dia akan layak di hadapan Tuhan. Dan disebut sebagai anak-anak Tuhan saudara. Kadang-kadang saudara kasih itu harus diuji, kasih itu harus melalui sebuah proses
yang namanya waktu. Lalu kemudian kasih yang teruji juga perlu tindakan yang nyata, saudara. Kasih itu bukan hanya dikatakan, tetapi kasih itu juga harus dilakukan, saudara. Bukan sekedar teori, kasih ini bisa terlihat, orang lain bisa merasakan, bisa melihat, saudara, apa yang kita lakukan. Lalu kemudian bisa terbukti dalam perbuatan. Artinya apa? Orang lain bisa merasakan, bukan hanya melihat, tapi juga merasakan. Jadi bukan hanya sekedar kata-kata. Saudara, kalau saat ini, saudara, karena saudara mengasihi pasangan saudara ya, saudara mau menegur dengan kasih nggak apa-apa, saudara ya. Saudara bilang, "Pah, kok papa udah berubah? Yuk pah, kita sama-sama yuk balik lagi ke yang dulu. Kita kenang masa-masa yang lalu itu baik loh pah. Kita itu hubungannya harmonis loh pah. Kita kenapa nggak bisa seperti yang dulu lagi?" Itu yang seharusnya ada sebagai satu dambaan ya di dalam hati kita, di dalam keluarga demi keluarga. Kalau kita menemui setiap keluarga ini ada banyak hubungan yang kemudian tidak harmonis lagi, sudah nggak bahagia lagi. Ini sebagai satu bahan koreksi. Dan kita juga nggak mau situasi ini kemudian berlama-lama. Terus kita alami saudara, iya nggak saudara? Kita mau keluarga kita dipulihkan. Keluarga kita mau menjadi keluarga yang harmonis. Kita pun sebetulnya semuanya layak bahagia saudara. Tetapi kadang-kadang ada sesuatu yang harus kita lakukan. Sesuatu yang harus kita usahakan untuk kemudian menjadikan keluarga kita ada keluarga yang harmonis, yang bahagia, yang juga keluarga yang merupakan keluarga yang ideal, saudara ya. Saya ingin juga bagikan kepada kita semua, kasih itu menutupi segala banyak dosa dalam kehidupan ini, saudara ya. Saudara, saya ingin sama-sama sharingkan. Ada seorang wanita yang begitu berdosa. Dia hidup menjual diri, saudara ya. Dan kemudian kedapatan untuk berzina, saudara ya. Lalu kemudian apa yang terjadi? Pada saat dia berzina, ya kemudian dia ditangkap rame-rame sama orang. Kemudian di Israel, hukuman bagi seorang penzina adalah dia akan dibawa ke hadapan umum, dirajam dengan batu sampai mati. Lalu pada saat itu saudara, pada saat ada di tengah-tengah jalan, kemudian ada banyak orang yang sudah memegang batu untuk merajam wanita itu saudara. Kemudian ada seseorang yang bertanya kepada Tuhan Yesus. Ya kebetulan Tuhan Yesus lewat di daerah itu. Apa yang harus kita lakukan nih? Dia sudah kayak gini. Ya pokoknya dia harusnya dirajam sampai mati. Lalu Tuhan Yesus nggak ngomong apa-apa loh. Lalu kemudian Tuhan Yesus hanya duduk ya. Kemudian dia membungkuk, dia menuliskan sesuatu di sana yang seolah-olah saudara yang berkata begini. Kalau engkau merasa engkau adalah orang yang gak pernah melakukan dosa, silakan engkau lemparkan batu itu terlebih dahulu. Dengan hal yang demikian saudara, siapa sih di setiap kita ini yang gak pernah berdosa? Semuanya pasti berdosa. Dan akhirnya apa saudara? Yang terjadi satu persatu orang-orang yang ingin melempari dengan batu itu pergi. Dan kemudian hanya tertinggal Tuhan Yesus dan wanita yang kedapatan berzina itu. Lalu kemudian kemana mereka pergi? Tuhan Yesus melihat bahwa semuanya sudah bubar saudara ya. Dan aku pun tidak akan menghukum kamu. Jangan berbuat dosa lagi. Saudara, kasih dari Tuhan yang kemudian tidak diidentikan kepada sesuatu yang seharusnya salah itu harus dihukum. Tetapi kasih itu yang kemudian bisa kemudian memahami situasi orang itu. Kemudian memberikan kesempatan kepada orang itu untuk berubah saudara ya. Dan kemudian kasih itu yang kemudian apa saudara? Yang membuat pada akhirnya wanita yang kedapatan berzina itu adalah sebagai pengikut Tuhan. Kemanapun Tuhan Yesus melayani dia mengikuti. Dan pada akhirnya saudara kalau saudara lihat saudara kisah di Alkitab ada seorang wanita yang mengurapi Tuhan Yesus. Sebelum Tuhan Yesus itu mati, wanita yang mengurapi itu adalah wanita yang kedapatan berzina ini saudara. Dia begitu mengasihi Tuhan Yesus. Artinya saudara apa? Kasih itu menutupi segala banyak dosa. Iya, karena saudara pada saat orang lain berdosa kita mengasihi dia. Artinya saudara kita membagikan kasih Tuhan yang besar supaya dia menyadari bahwa ada kasih yang sekalipun dia berbuat begitu jahat, begitu salah, begitu berdosa, tetapi kasih itu bisa memaafkan dia, bisa mengampuni dia saudara. Dan kasih itu yang kemudian membuat dia berpikir bahwa begitu aku dikasih, apakah aku kemudian akan melakukan hal yang sama lagi seperti ini? Sekali-kali tidak. Kemudian kehidupan wanita itu sepenuhnya berubah. Ya, kemudian dia diubahkan oleh Tuhan. Bukan hanya kemudian dia menjadi orang yang kemudian berubah, tetapi orang yang setia mengikut Tuhan dan menjadi pengikut Tuhan. Saudara, untuk itu saudara, dengan kasih yang kita nyatakan kepada orang lain, itu adalah kesempatan kita. Ya, kita memberikan kesempatan kepada orang lain itu untuk kita melihat
perubahan kehidupan di dalam kehidupannya ya Bapak. Lalu kemudian saudara, kalau Tuhan begitu mengasihi kita, lalu kemudian pertanyaan adalah mengapa kita harus terus mengasihi? Saudara, kasih adalah perintah Tuhan di sini saudara. Saudara bisa baca ayatnya di rumah saudara ya. Kasih adalah perintah Tuhan. Artinya saudara, kalau Tuhan mengajarkan setiap kita bahwa kita harus hidup saling mengasihi, tetapi itu kita tidak lakukan. Saudara, artinya kita melanggar perintah Tuhan, ya enggak saudara? Kalau ini yang namanya perintah, artinya saudara bukan ini sebuah pilihan, tetapi ini sebuah keharusan. Artinya setiap kita yang tahu bahwa kasih itu adalah perintah Tuhan, saudara harus melakukannya. Saudara nggak bisa tawar-tawar, saudara harus lakukan saudara. Lalu kasih adalah tanda kedewasaan spiritual. Saudara, sedemikian Tuhan bawa untuk setiap kita kepada kedewasaan rohani. Kita mengenal Tuhan, kita mengenal kebenaran firman Tuhan. Kita tahu perintah-perintah Tuhan saudara. Itu yang akan membawa kita kemudian mengerti apa artinya kasih Tuhan. Seharusnya adalah kita yang adalah petobat-petobat yang lama, yang sudah tahu kebenaran firman Tuhan, kita seharusnya adalah orang-orang yang mengerti bagaimana harus melakukan kasih itu saudara. Jangan kemudian saudara, kita yang adalah orang lama yang sebetulnya tahu akan kasih, kita yang adalah menjadi troublemaker. Kita yang kemudian orang yang kemudian mencari gara-gara, orang yang tadinya udah damai-damai kita gosok-gosokin. Lu tahu nggak? Lu diomongin tuh sama dia, kemudian gosip sana, gosip sini. Tujuannya apa saudara? Tujuannya untuk supaya apa? Supaya mereka itu kemudian bertengkar, berselisih saudara. Saudara kalau begitu saudara dipakai iblis. Ya, saudara itu sebetulnya bukannya anak Tuhan, tapi anak setan, saudara ya. Tetapi saudara pada saat saudara sadar bahwa saudara telah dewasa rohani, kasih saudara itu kepada orang lain itu akan lebih besar lagi, saudara ya. Kasih adalah kunci untuk memiliki hubungan yang sehat. Saudara bayangkan bagaimana kita hidup di dalam keluarga tetapi kita nggak saling mengasihi, saudara ya. Saudara ada di rumah, ya semuanya cuek-cuekan, saudara ya. Orang tua nggak menyapa anaknya, kemudian suami juga nggak menyapa istrinya. Ya udah, masing-masing aja. Tadinya suami istri satu kamar, kemudian pisah kamar, privacy sendiri-sendiri gitu ya. Udah, lu gak ganggu gue gak ganggu lu gitu ya. Apakah itu yang namanya kasih saudara? Apalagi itu terjadi dalam keluarga Kristen. Di mana kasih Kristus itu di dalam kehidupan kita saudara? Sekali lagi saudara, kita banyak tahu kebenaran, itu bukan hanya kemudian kita ketahui saudara ya. Bukan kita mengerti, tetapi itu sebetulnya seharusnya kita lakukan, saudara ya. Lalu kemudian saudara, kalau kita telah banyak belajar, saudara ya, tentang bagaimana kasih Tuhan, ya, kasih Tuhan itu adalah kasih yang tidak bersyarat. Kita juga mau dong ya, kita mau melakukan apa yang seperti Tuhan lakukan. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana mengasihi tanpa syarat? Saudara, mengasihi tanpa syarat, sekali lagi saudara, artinya adalah mengasihi kepada orang yang sebetulnya nggak layak untuk dikasihi. Orang yang sebetulnya nggak pantas. Sebetulnya orang yang secara perbuatan, perkataan, segala tindakan, semuanya itu penuh dengan dosa dan kejahatan saudara. Ini yang harus kita lakukan. Berdoa untuk meminta Tuhan memberikan kita kasih kepada mereka. Justru saudara, pada saat kita menghadapi orang-orang yang seperti itu, justru kita memerlukan kasih yang lebih besar. Iya gak sih saudara? Tuhan mampukan aku. Ini Tuhan ujiannya jadi semakin berat Tuhan. Dulu mungkin saudara ya, dia hanya suka ngambil duit, diam-diam ngambil duit gitu ya di rumah. Tetapi Tuhan, ini lebih lagi Tuhan. Saya melihat dia bukan hanya mengambil duit untuk keperluannya pribadi, tetapi ini untuk judi Tuhan. Hah? Lalu kemudian judi, kemudian ditangkap polisi saudara. Lalu kemudian di dalam penjara dia mengenal orang-orang yang terlibat dalam narkoba. Setelah keluar saudara, dia kemudian ikut berdagang narkoba. Wah, ini kalau kita nggak punya kasih dari Tuhan, kita nggak bisa ngadepin orang-orang yang model begini saudara ya. Tetapi saudara, apakah dia bisa berubah? Pasti bisa. Tuhan yang akan ubahkan saudara. Bagian kita apa saudara? Bagian kita berdoa. Berdoa untuk meminta Tuhan memberikan kita kasih. Dan kasih itu yang akan menjamah dan mengubahkan hati setiap mereka. Yang kedua adalah bagaimana kita mengasihi tanpa syarat, yaitu adalah berusaha untuk mengasihi orang lain seperti Tuhan mengasihi kita, saudara ya. Bagaimana kita mengasihi orang lain sebagaimana kita dikasihi oleh Tuhan. Sekali lagi saudara, kita ini orang yang berdosa, orang yang sebetulnya nggak layak, nggak pantas untuk dikasihi oleh Tuhan. Tetapi saudara, pada saat kita nggak berdaya, ya,
Kita adalah orang-orang yang mungkin gak bisa lepas ya dari apa yang namanya ikatan dosa, kedagingan, segala hal yang jahat. Tuhan kasih kita kok. Untuk itu saudara, kita harus usahakan saudara ya. Kita harus usahakan, kita harus mengasihi orang lain. Kalau kasih itu adalah kasih yang tanpa syarat. Orang-orang yang model begini nih, berarti kita gak pandang orangnya. Dia mau melakukan apa yang jahat sekalipun, melukai kita, ya membuat kita menderita. Udah dikasih saudara, dikasih yang baik, dia malah nusuk dari belakang. Dia malah memfitnah kita. Dia melakukan apa yang tidak benar, yang merugikan kita saudara. Sekali lagi saudara, kasih yang tanpa syarat itu adalah sesuatu yang berat. Tetapi itu bukannya tidak bisa kita lakukan. Pertanyaannya adalah bukan kemudian kita bisa atau enggak. Tetapi saudara, apakah kita mau melakukannya atau enggak. Kadang-kadang kita bisa tapi kita enggak mau. Ya kita juga enggak akan lakukan. Saudara, sebagai satu closing saudara. Saya ingin kita semua saudara melihat satu kenyataan. Kalau kita diperhadapkan kepada orang-orang yang jenisnya seperti ini. Dia orang yang bebal. Dia orang yang jahat. Dia orang yang tidak tahu berterima kasih. Dia orang yang selalu menyakiti kita. Dia orang yang selalu membuat kita menderita. Dia orang yang membuat setiap kita susah. Dia orang yang membuat kita menjadi bangkrut. Atau apapun yang dia lakukan. Yang begitu membuat kita sakit. Sakit hati. Membenci. Dan sepertinya kita gak akan mungkin bisa untuk mengampuni dia saudara. Lalu kemudian kita berkata, Tuhan bagaimana mungkin aku bisa mengampuni, bagaimana mungkin aku bisa mengasihi orang yang model begitu. Kalau kita pandang bahwa orang itu adalah orang yang hina saudara ya. Firman Tuhan katakan begini saudara. Pada saat engkau melakukan untuk orang yang paling hina ini, engkau melakukannya untuk aku. Kalau saudara pandang orangnya, saudara gak akan mungkin sanggup. Tetapi kalau saudara pandang Tuhan yang memampukan saudara untuk melakukannya, saudara pasti bisa. Saudara pasti mampu saudara melakukannya. Maka saudara Kolose 3 ayat 23, lakukan segala sesuatu yang kau perbuat adalah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia saudara. Manusia seringkali mengecewakan. Seberapa dekatnya manusia itu. Apakah itu suami, apakah itu istri, apakah itu anak-anak, apakah itu orang tua, apakah itu gembala, apakah itu pelayan, semuanya kecenderungannya bisa menyakiti kita. Tetapi saudara itu tidak akan bisa menghalangi, itu tidak akan bisa membuat kita berhenti untuk mengasihi. Karena kita tidak pandang orangnya, tapi kita pandang Tuhan. Karena kita tidak melakukan bukan hanya untuk dia, tetapi kita lakukannya karena Tuhan saudara. Mari sama-sama saudara kita tundukkan kepala.